Tuhan Yesus, kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah online pada pagi hari ini. Topik yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah satu topik yang akan sulit untuk dimengerti oleh saudara jika saudara tidak konsentrasi sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Topik yang akan saya bagikan adalah kembalinya roh jahat. Kita akan berbicara tentang jenis orang Kristen yang mudah kerasukan. Bapak Ibu, suatu saat saya pernah ditelepon dimintain tolong oleh suatu sekolah Kristen karena ada beberapa siswa-siswinya yang kerasukan setan pada waktu jam belajar. Saya datang, ternyata sudah ada beberapa pendeta dan guru yang sedang berteriak-teriak mencoba mengusir setan yang hinggap pada beberapa siswa-siswi yang mereka meraung-raung dan menangis dengan keras, bertingkah pola yang ganjil. Karena sudah ada beberapa orang yang menangani, jadi saya mundur karena saya tidak mau lantas seperti mau bersaing dengan mereka ya. Lalu saya mendekati salah seorang anak jemaat kami yang sekolah di tempat tersebut yang juga mengalami serangan dan sedang menangis keras gitu ya di teras sekolah tersebut. Ada beberapa temannya yang mencoba menenangkan dia, kemudian saya tangani anak itu, saya pegang tangan anak itu, saya berdoa pelan-pelan, ya sambil mengusap-ngusap kepalanya, sampai anak itu bisa tenang kembali. Dan setelah tenang, saya bawa pulang ke rumahnya untuk bisa istirahat dahulu. Saya secara pribadi tertarik dengan masalah eksorsisme dan spiritual warfare atau peperangan rohani. Ada banyak buku yang saya baca, ada banyak pengalaman pendeta atau penginjil lain yang saya baca bukunya atau saya lihat VCD-nya. Setiap saya melayani pelepasan, saya selalu membuat riset dan penelitian. Ya, beruntungnya saya ini orang yang suka kepoan lah. Jadi saya selalu pengen tahu proses sesuatu itu sampai akhir dan saya bisa menemukan jawaban dan saya mengerti. Saya meneliti antara hubungan dosa dengan demon possessing. Saya meneliti hubungan antara kutuk atau curse orang tua atau leluhur dengan demon possessing juga, termasuk juga perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang. Saya juga meneliti tentang blocking spirit yang membuat orang sulit mengenal kebenaran. Bahkan saya diberi kesempatan melihat karunia-karunia roh yang palsu, melihat orang-orang yang mengalami demonic obsession. Nah, nanti kita akan membahas secara detail ya. Sampai hari ini saya terus belajar dan mempelajari beberapa orang. Saya sangat beruntung karena hidup saya lebih lama dari beberapa teman lainnya yang sudah wafat terlebih dahulu, sehingga saya bisa membagikan pengetahuan ini kepada saudara-saudara. Saya hidup di zaman yang cukup modern, di mana sistem informasi, perekaman sudah sedemikian maju. Ya, sejujurnya saya itu cukup gaptek lah dibanding dengan generasi milenial ini yang mengerti tentang komputer dan teknologi IT. Tapi yang penting adalah saya suka belajar, walaupun nyoba-nyoba di sini dan tidak terlalu sempurna ya. Saya mencoba untuk mengikuti teknologi IT. Tapi nggak apa-apalah, semoga apa yang saya bagikan hari ini cukup dapat menolong Anda memiliki wawasan yang luas dan benar dalam memahami kemampuan roh jahat dan luas dampak peran mereka dalam kehidupan kita. Orang-orang yang berasal dari dunia timur ini, termasuk kita di Indonesia, itu biasanya syarat dengan dunia mistis. Dan sebetulnya kita lebih mudah mestinya untuk memahami apa yang saya mau khotbahkan ini. Suku-suku dan bangsa-bangsa di Asia mengenal fenomena arwah-arwah atau roh-roh yang dalam berbagai versi sesuai dengan ajaran kepercayaannya masing-masing. Sebagian besar keyakinan tradisional orang-orang timur ataupun di seluruh dunia, kecuali yang ateis ya, dunia roh itu dibagi atas, ada 3 kelompok. Pertama, arwah orang-orang mati yang gentayangan. Jadi ada banyak orang yang percaya bahwa orang meninggal itu arwahnya itu nggak jauh-jauh. Ya, maka ada beberapa budaya yang supaya arwah orang meninggal itu nggak ngikutin balik ke rumah, jadi mereka tebar bunga atau tebar uang di sepanjang jalan penguburannya. Terus yang kedua, hantu-hantu jahat yang dimanfaatkan oleh para dukun tradisional, misalnya untuk mencuri, untuk mencelakakan orang lain, menyantet, dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah roh-roh yang lebih tinggi yang sepertinya bermoral baik, seperti kepercayaan Ratu Pantai Selatan, sehingga mereka mengembangkan yang disebut ilmu putih. Maka kebanyakan orang hanya membedakan sifat ekstrim roh-roh tersebut antara baik dan jahat. Kalau di barat ada mitos yang menampilkan hantu yang jahat,
menyeramkan, haus darah, yang kuat dan kejam seperti vampir, werewolf, zombie, dan lain-lain. Sedangkan roh yang dianggap baik seperti peri, jin yang baik, itu dipercaya akan membantu manusia. Nah, ini pertanyaan dasar kita adalah, apakah demikian sempitnya pengertian dunia roh itu? Jika berbicara tentang roh atau hantu, biasanya orang lebih takut pada penampilan fisik mereka. Ya, ada orang yang takut ke tempat gelap, ada wanita-wanita yang kalau ke WC itu minta diantarin suaminya karena dari kecil suka diceritain tentang hantu-hantu yang menakutkan. Nah, orang-orang ini lebih takut kepada penampilan fisik hantu-hantu tadi ketimbang dampak negatif terhadap jiwa manusia. Berbeda dengan cerita-cerita rakyat seperti Kunyang yang di Kalimantan, Leak di Bali, Kuntilanak di Jawa, Opo-opo di Maluku ya, atau Manado, yang hanya menimbulkan rasa takut. Sedangkan dalam ajaran Tuhan Yesus dan para rasul tentang dunia roh ya, dunia roh jahat, itu membahas dampak mereka terhadap kekalahan manusia. Artinya bahwa roh-roh jahat tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai sosok yang menakutkan, meski ada ilmu-ilmu gelap yang memanfaatkan roh-roh jahat untuk mencelakai orang lain. Alkitab mengajarkan bahwa hanya dua kelompok roh, yaitu roh-roh jahat yang berpihak kepada iblis dan roh-roh yang mengabdi kepada Allah. Kedua kubu ini berinteraksi dengan kita, manusia, dengan tujuan untuk membentuk kepribadian manusia, karakter, kebiasaan, kesukaan, cara berpikir, termasuk bagaimana mengekspresikan keinginan. Tetapi dua kubu ini tentu caranya berbeda dan tujuan mereka berbeda. Alkitab mengajarkan bahwa tidak semua yang sepertinya baik, bermanfaat buat manusia, itu lantas berasal dari Tuhan. Pengalaman saya tidak membuktikan demikian. Dahulu saya berpikir bahwa semua yang baik, semua yang ajaib-ajaib itu berasal dari Tuhan. Banyak orang sering tertipu dengan pengalaman atau ajaran yang tampak baik atau hal yang gaib yang baik ya. Kesaksian yang dapat dipakai untuk menolong orang lain seperti ilmu putih itu dianggap berasal dari Allah. Saya membaca kesaksian orang-orang yang meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus karena tertarik kepada ajaran oneness atau keesaan Allah dari suatu ajaran asing. Itu sepertinya lebih masuk akal dan lebih sederhana untuk dimengerti. Jadi mereka langsung konversi aja agamanya atau kepercayaannya. Atau ada orang-orang Kristen yang melihat ajaran asing untuk mengajarin melepaskan diri dari semua keinginan duniawi seperti keinginan untuk memiliki kekayaan, keinginan melakukan hubungan seks, keinginan untuk makan makanan yang lezat atau yang bernyawa, dan kelihatannya begitu bagus dan menarik untuk kesucian, jadi mereka melepaskan kekristenan dan masuk ke agama tersebut. Orang-orang Kristen jenis ini adalah orang-orang Kristen yang naif, tidak berpikir panjang. Mereka terlalu sederhana dengan cara berpikirnya dan terutama tidak mengenal Allah, sehingga mereka mengenapi Matius 24 ayat 24 bahwa nabi-nabi palsu menipu orang-orang pilihan. Nah, saya bacakan. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Orang-orang pilihan ini adalah orang-orang yang sudah diberi kesempatan untuk mengenal jalan Tuhan, terlahir sebagai orang Kristen, sehingga mereka lebih mudah untuk belajar kebenaran. Tetapi karena ada hal-hal yang di atas, yaitu nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu, dengan ajaran-ajaran yang sepertinya lebih mudah diterima, sepertinya lebih masuk akal, mereka akhirnya tersesat. Dan juga orang-orang ini menggenapi Hosea pasal 4 yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini saya melihat sekarang dunia Kristen, orang-orang Kristen saat ini malas sekali baca firman Tuhan, malas sekali belajar atau malas sekali menggali firman Tuhan. Mereka hanya maunya itu mendengarkan khotbah-khotbah dari seorang pendeta, mendengarkan iming-iming tentang janji-janji berkat. Mereka tidak mau tekun belajar firman Tuhan, sehingga
apa yang disenangin telinganya saja yang mereka mau dengarkan. Mereka malas untuk membaca, mereka malas untuk meneliti. Sehingga mereka akhirnya binasa karena menolak pengenalan akan Allah. Nah, Alkitab mengajarkan cara masing-masing kubu roh tadi untuk mempengaruhi manusia. Nah, kita akan mempelajarinya dengan seksama, pastikan Anda tidak teralihkan perhatiannya. Kita akan menggali tentang roh jahat. Satu, peran roh jahat itu mempengaruhi manusia dengan umpan-umpan tipuan. Setelah manusia masuk di dalam perangkapnya, maka mereka akan menguasai jiwa manusia sampai mereka tidak bisa memilih keluar dari ikatan iblis tersebut. Contoh, mengapa ada orang-orang yang sulit sekali meninggalkan seperti perjudian, walau hartanya sudah hampir habis, atau walau susah mengumpulkan uang serupiah demi serupiah, tapi habis terus untuk perjudian sampai rumah tangganya berantakan. Ada orang-orang yang sulit sekali meninggalkan pesta pora, kehidupan dugem, ya sampai mereka habis badannya dan menjadi tidak sehat tubuhnya. Ada orang-orang yang sulit sekali meninggalkan perzinahan, perselingkuhan. Ada pria maupun wanita yang doyan sekali melakukan perzinahan, perselingkuhan. Tidak hanya dengan satu pasangan, tapi berbagai pasangan. Ya, zaman ini saya bilang zaman yang gila. Karena orang sulit sekali menemukan yang setia. Juga nalar mereka sudah begitu rusak. Ada kalanya sudah pernah terjangkit penyakit kelamin pun tidak juga kapok, bahkan menjadi penyebar penyakit kemana-mana seperti epidemi HIV, ya sifilis, KO. Ya. Saya mengamati penyakit berzina ini tidak lagi mengenal status sosial atau batasan umur atau gender. Jika dulu yang dikenal sebagai petualang seks adalah laki-laki muda, maka saya melihat hari ini ya, saya melihat tidak cuma laki-laki yang masih umurnya muda, tapi baik wanita, baik yang masih muda maupun yang sudah tua, sudah setengah umur gitu ya, maupun yang pria sudah tua pun juga melakukan petualangan yang kotor ini. Mengapa ada banyak orang begitu sulit memfokuskan diri kepada hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan? Banyak orang menghabiskan waktunya hanya untuk menyenangkan dirinya. Misalnya, saya melihat ya mulai dari anak-anak muda, anak-anak kecil, sampai kepada orang yang dewasa sekalipun, ada yang begitu dimabuk permainan game, sehingga mereka tidak bisa fokus kepada tugas-tugas pokok dan mereka mengabaikannya, apalagi ibadah. Itu gampang sekali diabaikan demi untuk kesenangan mereka. Mengapa ada orang-orang Kristen yang sudah giat melayani di masa lalu seperti menjadi guru sekolah minggu, memimpin pujian di gereja, dan gerejanya ini adalah gereja-gereja yang mengutamakan manifestasi kuasa roh, ada mujizat, ada tanda-tanda supranatural, bahkan ada yang sudah jadi pendeta, tetapi karena kepincut lawan jenis lantas bisa meninggalkan Tuhan. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa roh jahat dapat menghambat seseorang mencapai keselamatan yang ditawarkan oleh Allah melalui Tuhan Yesus. Karena apa? Tujuan roh jahat itu di bawah komando iblis dan berinteraksi dengan manusia hanyalah supaya manusia tidak tunduk kepada Allah. Seperti rayuan iblis di Kejadian pasal yang ketiga, kalau Bapak Ibu mempelajari tentang bagaimana Adam dan Hawa itu bisa kepincut pada rayuan iblis, akhirnya manusia tidak memenuhi syarat masuk ke bumi baru, langit baru, Yerusalem baru. Tidak layak untuk disandingkan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebetulnya tak ada orang yang kebal dengan serangan roh jahat jika ia membuka celah. Kita pernah mendengar seorang penginjil terkenal dengan berbagai kuasa supranatural, dia jatuh di dalam dosa perzinahan. Mungkin bagi seorang awam, kisah perselingkuhan itu hanya masalah kekhilafan manusiawi. Tapi dari pengalaman melayani Tuhan di wilayah demonisme, keinginan yang kuat melakukan perzinahan tanpa dapat dibendung, bagi saya itu sudah merupakan indikasi yang bersangkutan itu kesurupan roh jahat. Tentu kesurupan dalam tanda petik. Nanti saya akan mengajari Anda bahwa kesurupan tidak selalu dalam bentuk trans, ya, dengan perilaku yang ganjil atau aneh. Saya masih ingat kisah yang disaksikan teman saya. Teman saya bercerita tentang seorang temannya yang mempunyai karunia supranatural dan kepekaan yang luar biasa. Ia bisa tahu orang menyembunyikan jimat di tempat yang tersembunyi sekalipun.
Suatu saat ia diminta untuk membersihkan rumah dari gangguan setan. Begitu ia masuk di dalam rumah itu, ia langsung tahu apa yang salah di dalam rumah tersebut. Bapak itu langsung berteriak dan memerintahkan jimat yang berbentuk pusaka yang disembunyikan di atas plafon untuk turun. Lalu tiba-tiba sebuah tombak jatuh dari plafon di rumah tersebut. Blek. Lalu sang penginjil itu dengan tenang memungut tombak dan membawanya keluar untuk dibakar. Nah, kita nggak tahu apa yang ada di dalam pikirannya, tetapi baru beberapa langkah keluar dari rumah itu, tiba-tiba penginjil itu teriak-teriak dan dia langsung telanjang. Sampai akhirnya timnya harus turun tangan untuk menolong melepaskan dia. Di kisah yang lainnya saya teringat kisah bapak rohani saya yang dilecehkan oleh setan yang mau diusirnya. Saya ingat waktu itu bapak rohani saya sedang menceritakan kisahnya ketika diminta melayani seorang jemaat yang dirasuki setan. Ia datang dengan penuh keyakinan dan merasa bahwa yang dia hadapi hanyalah setan kecil yang gampang diusir. Waktu ia mulai berdoa pengusiran roh jahat yang ada di dalam orang yang dilayani itu, malah ketawa terbahak-bahak dan meledek bapak rohani saya tersebut. Akhirnya dia sadar ia telah menjadi sombong dan kesombongan telah menjadi celah dan kuasa Tuhan undur dari dia. Lalu beliau minta izin untuk pinjam kamar pada tuan rumah untuk berdoa. Ia merendahkan hati di hadapan Tuhan, mohon pengampunan karena kesombongan dan meminta Tuhan memulihkan dia. Setelah itu ia kembali melayani dan baru roh jahat itu bisa diusir keluar. Nah, dari dua contoh tersebut memberikan gambaran bahwa tidak ada profesional dalam bidang eksorsisme atau pelepasan. Dan tidak ada karunia-karunia roh yang terlalu hebat untuk menahan seseorang yang sudah jatuh sekalipun menahan dari serangan iblis. Sedetik timbul kesombongan, habislah dia. Ini cuma masalah kesombongan, belum masalah-masalah yang lainnya, dosa-dosa atau kejatuhan yang lainnya. Nah, banyak jemaat awam tidak menyadari hal itu karena mereka salah mengerti tentang roh jahat. Orang lebih takut pada cerita-cerita yang menyeramkan ketimbang fakta bahwa roh-roh jahat itu ingin kita kehilangan keselamatan dari Tuhan. Karena apa sih artinya ketakutan kepada roh-roh jahat atau setan, lalu membuat penghadang-penghadang dengan mantra-mantra kuno yang mistis atau menggunakan jimat-jimat penangkal, tetapi jiwa Anda binasa di neraka. Di barat orang memiliki mitos bahwa vampir dapat dikalahkan dengan jimat berbentuk salib atau pakai bawang putih atau pakai air yang dianggap suci yang sudah didoakan oleh tokoh-tokoh agama. Ini saya bilang alangkah naif sekali jika kita lebih takut kepada penampilan fisik mereka, maksud saya roh-roh jahat tadi, sedangkan kita mengabaikan segala yang telah mereka rusak dalam jiwa kita. Alkitab mengajarkan bahwa dunia roh jahat itu dibagi dalam berbagai tingkat, strata, level. Ya, seperti di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Dengan bos besarnya yaitu Lucifer atau sang bintang timur yang digambarkan dalam Yesaya pasal 14 dan Yeskel pasal 28. Tapi kita tidak akan membahas hierarki mereka dalam ibadah kita saat ini. Saya hanya memfokuskan kepada saudara bahwa ayat yang ke-12a tadi, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Saya selalu mengingatkan kepada saudara yang disakiti orang lain, yang dikhianati oleh suaminya atau istrinya, yang anak-anaknya bandel dan menyakitkan hati. Saya selalu mengatakan bahwa yang engkau hadapi bukan orang itu, bukan orang yang menjengkelkanmu, bukan orang yang menyakitimu, bukan orang yang menipumu dan mencelakaimu. Engkau sedang berhadapan dengan roh jahat yang ada di dalam hidup mereka. Sekarang kita bicara tentang roh Allah. Allah bekerja dengan sangat berbeda dibanding roh jahat. Jika roh jahat selalu memaksakan kehendaknya pada hati manusia, ya, dia memberikan umpan-umpan sampai kita ini tertarik. Nah, roh jahat akan mencangkokkan keinginan dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup dalam hati manusia setelah seseorang itu terpincut dengan triknya, dengan tipuannya. Nah, roh jahat ini semacam seperti parasit ya. Kalau Allah selalu bekerja dengan tatanan yang tertib, di mana Tuhan tidak mau melanggarnya sendiri.
Salah satu tatanannya adalah manusia diberi kehendak bebas untuk memilih tanpa paksaan. Allah bekerja sampai seseorang bisa mengambil sebuah keputusan berdasarkan hati nuraninya yang murni. Jadi Allah mencari orang-orang yang mengambil keputusan untuk mengikuti Dia. Ya, bukan karena dipaksa, bukan karena dihipnotis. Tapi kalau setan itu menggunakan cara seperti tadi, memaksa, bahkan walaupun orang itu tidak mau pun akan dibuat supaya dia mau melakukannya. Pada kesempatan ini saya akan mengajak Anda mengerti benar apa yang dikerjakan oleh roh jahat pada diri banyak orang, termasuk mungkin Anda sendiri. Ya, Alkitab mengajarkan bahwa roh jahat sangat berperan dalam kejatuhan manusia dalam dosa. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6, kita bisa melihat bagaimana usaha iblis untuk mendorong manusia, ya, satu, mengambil keputusan yang berlawanan dengan kehendak Allah. Iblis kan mengatakan kepada Hawa, ya, kalau engkau makan buah ini kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, ini yang kedua, ini iblis mau membuat orang percaya bahwa dia bisa menjadi seperti Allah. Sehingga apa? Merasa tidak perlu tunduk dan menghormati Allah lagi. Coba kita baca Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6. Ular adalah yang paling cerdik dari semua binatang liar di padang yang diciptakan Tuhan Allah. Katanya kepada perempuan itu, tentu Allah berkata, jangan engkau memakan buah dari pohon manapun di taman ini, bukan? Kata perempuan itu kepada ular, kami boleh memakan buah dari pohon-pohon di taman, tetapi kami tidak boleh makan dari pohon yang ada di tengah taman. Allah berkata, jangan engkau makan buah dari pohon itu, menyentuhnya pun jangan, atau kamu akan mati. Akan tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, kamu sama sekali tidak akan mati. Sebab Allah tahu, jika kamu memakan buah dari pohon itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Ketika perempuan itu melihat pohon itu memiliki buah yang baik untuk dimakan, sedap dipandang dan memikat, sebab dapat membuat seseorang menjadi bijaksana, ia pun mengambil buah dari pohon itu dan memakannya. Ia memberikan buah itu kepada suaminya yang bersamanya, dan suaminya juga memakan buah itu. Dalam Korintus pasal 3 ayat 14 sampai dengan pasal 4 ayat 4, roh-roh jahat itu dapat memblokir akal sehat manusia. Mereka bisa menghalangi seseorang sampai tidak bisa mengerti atau tidak mau mengerti firman Tuhan. Nah, roh-roh jahat ini dapat membuat seseorang tidak tertarik kepada kebenaran ilahi. Dan ujung-ujungnya pasti supaya kita itu mau melawan firman Tuhan, karena orang-orang yang seperti ini akan didorong untuk menghasilkan ide-ide atau pikiran-pikiran atau keinginan-keinginan, kehendak-kehendak yang bisa menyesatkan dirinya sendiri dan orang lain. Lalu orang didorong untuk membuat aturan sendiri yang berlawanan dengan firman Tuhan. Sebagai contoh, pemerintah-pemerintah barat menganut prinsip-prinsip liberal yang benar-benar merusak moral dan iman Kristiani. Seperti contohnya kebebasan tanpa batas, wanita-wanita boleh bertelanjang ria, orang-orang boleh bermabuk-mabuk, orang-orang boleh mengkonsumsi narkoba, ya pada batas tertentu, orang boleh melakukan perzinahan, tak ada yang mengurusin. Ada seorang yang bernama Karl Marx, adalah salah satu orang yang sombong yang melahirkan ateisme. Hanya karena kebenciannya pada kaum agamawi yang korup dan munafik pada waktu itu. Tetapi ide-idenya itu melahirkan monster-monster yang anti Tuhan dan kejam-kejam. Saya bacakan 2 Korintus pasal 3 ayat 14 sampai dengan 16. Namun pikiran mereka telah dikeraskan. Sampai hari ini dalam pembacaan perjanjian yang lama, perjanjian yang lama ini mengacu pada hukum Taurat Musa. Selubung yang sama tetap tidak diangkat karena hanya di dalam Kristus selubung itu dapat diangkat. Ayat 15, bahkan sampai hari ini ketika kitab Musa dibaca, sebuah selubung menutupi hati mereka. Namun saat seorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu akan diangkat. Dalam terjemahan baru pada pasal 3 ayat 14 tadi berbunyi, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya.
Kata tumpul dalam bahasa Yunaninya adalah aporote atau be hardened atau dikeraskan dari kata poros semacam batu. Juga mempunyai arti be blinded atau dibutakan. Ada sesuatu yang membuat orang itu bisa menjadi keras hatinya, ya seperti batu, atau juga ada yang membuat orang itu menjadi buta rohaninya. Nah, yang melakukan seperti itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan atau kasat mata. Dan yang nggak kelihatan itu adalah roh jahat. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4, bahkan jika Injil kami masih tertutup juga, Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yang diantaranya, ilah dunia ini telah membutakan pikiran mereka yang tidak percaya sehingga mereka tidak dapat melihat terang kemuliaan Injil Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, penting sekali kita menyadari frase ilah dunia ini telah membutakan atau dalam bahasa Yunaninya etiflosen dan pikiran atau noemata atau persepsi. Nah, di sini saudara, kalau saudara perhatiin benar-benar ada sesuatu kekuatan yang membutakan pikiran manusia atau persepsi manusia, noemata. Nah, saya berikan beberapa contoh kerusakan persepsi. Satu, di dunia modern, orang meninggikan HAM atau human right, hak asasi manusia sebagai standar hubungan sosial yang tertinggi. Salah satunya adalah penerapan tentang memberikan hak LGBT untuk mempromosikan diri secara luas. Sepintas gerakan kesamaan hak ini baik ya secara manusiawi. Ya, karena orang-orang yang menganut paham LGBT ini juga orang-orang yang baik secara masyarakat, orang-orang yang tidak mengganggu, mereka punya hak dong mestinya, itu cara berpikir liberal. Tokoh-tokoh politis terutama di dunia barat dan di negara-negara sekuler lainnya tidak memikirkan pengaruh buruk kepada anak-anak muda yang terseret kepada penyimpangan seksual ini. Mungkin dunia medis atau psikologis itu mempunyai alasan masuk akal mengapa seseorang mengalami disorientasi seksual atau pembiasan seksual seperti orang-orang LGBT tadi, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Mungkin ada penelitian bahwa ada penyimpangan kromosom pada laki-laki atau pada wanita yang cenderung bergaya lain jenisnya. Tetapi dari pengalaman pelayanan saya tentang pelepasan atau eksorsisme dan pengamatan saya tentang aktivitas roh jahat, orang-orang yang seperti itu, laki-laki suka sama laki-laki, wanita suka sama wanita, laki-laki ingin menjadi wanita, ya adalah salah satu bentuk demonic possession. Dan saya sangat yakin jika mereka mau dilayani pelepasan dan dididik oleh firman Tuhan, mereka bisa kembali normal kok. Saya tidak membenci orang-orang LGBT, sebaliknya saya punya belas kasihan yang besar buat mereka. Pernah saya melayani seorang pria muda yang homo dan terkena HIV. Awalnya anak itu bukan orang yang mengenal Kristus. Sampai beberapa pertemuan, ia mengalami kemajuan, ya penyakitnya mulai sembuh, ya tetapi sayangnya ia tidak melanjutkan berhubungan dengan saya karena tekanan lingkungan dan keluarganya. Ada beberapa negara itu melegalkan prostitusi dan mereka memberikan daerah merah ya yang dikenal sebagai red light seperti di negeri Belanda. Wanita-wanita tunasusila ini dan mucikarinya diberi keleluasan mempromosikan kemesupan ya seperti mempromosikan barang begitu. Wanita-wanita ditempelkan atau ditaruh di atalase dan orang boleh memilih ya seperti memilih barang. Bagi masyarakat liberal, kebebasan seks seperti itu mungkin dipandang sebagai masalah ekonomi atau masalah jasa layanan. Namun tetap saja bahwa sistem ini adalah hasil kerja atau produk dari iblis yang mau merusak moral manusia secara masif. Dunia sekuler liberal saat ini mengizinkan kebebasan mengumbar aurat kewanitaan, terutama di kalangan wanita barat atau bintang-bintang film, penerbitan majalah porno, film-film adegan seks bebas, itu menjadi tren dan harus menjadi bumbu-bumbu pada film-film saat ini. Generasi kita ini udah diracuni dengan semua tayangan-tayangan tersebut. Juga secara masif itu dan terstruktur, ada film-film lainnya yang bertema kekerasan, bertema okultisme, kehidupan yang bebas, perjinahan, ketidaksetiaan dalam keluarga, hidup tanpa perkawinan,
ya, atau kumpul kebo, generasi narkoba, alkohol, dan game yang tadi saya bagikan. Kebudayaan dugem, mengumbar kemewahan, pamer kekayaan, itu melanda budaya kita. Sekularisme dan liberalisme juga merambah dunia intelektual dan akademis. Contohnya, kita ingat waktu masih sekolah dulu, di salah satu pelajaran biologi itu ada teori evolusi Darwin. Nah, ini dipakai untuk menyerang penciptaan oleh Allah. Ini dipakai untuk membuat orang tidak mempercayai lagi bahwa segala sesuatunya diciptakan oleh Allah. Mereka lebih mempercayai bahwa segala sesuatunya diciptakan oleh Big Bang atau ledakan angkasa yang dahsyat. Nah, kebebasan berekspresi ini termasuk juga kebebasan menghujat Tuhan pada forum-forum ateis. Di beberapa negara barat itu ada satu tempat orang boleh mengucapkan apa saja tentang agama, tentang Tuhan. Sepertinya itu semua merupakan hak manusia modern dan sah-sah saja diterapkan oleh pola berpikir liberal. Malangnya pola berpikir yang seperti ini menyusup sampai ke seminari-seminari barat. Mereka melahirkan ada dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kirinya mereka melahirkan teologi historik kritis. Saya dulu mempelajari teologi historis kritis ini dari dosen saya, dan ini sangat parah sekali karena apa? Membuat orang tidak mempercayai Alkitab. Atau di sisi kanannya yaitu hyper grace. Orang dimabuk dengan keyakinan bahwa Tuhan itu seperti Sinterklas dan membagikan semua berkat apapun yang diminta. Tuhan tutup mata seperti Tuhan sudah membuat cek, dia sudah tanda tangan, ceknya masih kosong, diserahkan kepada kita, tinggal kita mengisi. Mau mengisi dengan mobil mewah, mengisi dengan rumah mewah, mengisi dengan uang 1 miliar, nah kita tinggal isi dan kita tinggal mencairkan. Itu semua dimulai dari pikiran-pikiran yang dimanipulasi oleh roh jahat, sehingga orang berpikir terbalik dari norma-norma kesucian Allah. Kesucian yang diingini Allah itu berpusat pada kehidupan yang hanya diberikan untuk kepentingan Allah, yaitu kehidupan yang kudus. Kekudusan ini berarti dikhususkan hanya buat Allah saja. Dalam hal ini ada tatanan yang diatur oleh Allah, bukan aturan kita. Sedangkan iblis memutarbalikkan menjadi kebebasan tanpa batas. Setelah itu roh jahat akan merusak tabiat seseorang. Dalam pelayanan saya akhir-akhir ini, saya membuat pengamatan tentang dampak roh jahat yang dapat mengubah tabiat seseorang. Saya melihat bagaimana seorang bisa berubah 180 derajat dan orang-orang ini dalam pengaruh atau kendali si jahat bisa berbuat kotor, berbuat najis, dan sangat jahat, di mana tabiat itu sangat berlawanan dengan tabiat aslinya atau sifat aslinya. Mari kita lihat apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 1 ayat 21 sampai 24. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucapkan syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Saudara perhatikan, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka, kepada kecemaran. Ini yang terjadi pada masa sekarang ini. Saya lanjutkan di ayat yang ke-25 sampai ke-31. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Saudara, itu yang terjadi pada masa-masa seperti ini. Banyak orang dikatakan di dalam ayat yang ke-30, mereka menjadi pengumpat, mereka menjadi kurang ajar, congkak atau sombong. Ya. Ayat 26 sampai 27 dan 29 ayat 31 adalah bentuk-bentuk moralitas manusia yang sudah runtuh, yang sudah dibuat sangat rendah oleh iblis, sebagaimana yang saya pernah jelaskan dalam Mazmur 74.
Mengapa ada orang-orang yang berubah begitu rupa sehingga tidak menyisakan keagungan Tuhan dalam dirinya lagi? Mengapa agama-agama besar tidak dapat membendung keganasan manusia? Kita melihat orang-orang yang fanatik pada kepercayaannya melakukan tindakan-tindakan yang biadab satu dengan yang lainnya. Kita melihat bagaimana orang-orang Muslim dan orang-orang Buddha saling berbunuhan di Burma, di Thailand. Kita melihat orang-orang Kristen dan Islam melakukan tindakan yang brutal di Bosnia, Armenia beberapa waktu lalu dan dulu di Maluku, ya. Kita melihat orang-orang Muslim dan orang-orang Hindu bertikai di India, saling bakar-bakaran, saling membunuh. Kita melihat orang Islam dengan orang Islam, aliran Sunni dengan Syiah saling berbunuhan di Syria, di Yaman. Orang Kristen sama dengan orang Kristen di Irlandia Utara antara Katolik dan Protestan saling bunuh-bunuhan. Orang komunis ateis di Korea Utara, di Cina bertindak brutal kepada sesamanya yang beragama. Jawaban dari semuanya hanya satu, karena jiwa manusia sudah dirusak sedemikian rupa oleh roh jahat. Inilah proses pencangkokan yang paling berhasil. Jika dunia kedokteran itu mencangkokkan ginjal kepada pasien yang gagal ginjal untuk memperpanjang umur pasien tersebut, maka iblis mencangkokkan naluri dosa ke dalam hati manusia supaya kita menjadi pemberontak-pemberontak Allah dan akhirnya masuk neraka. Kita akan mempelajari bagaimana setan dapat menyusup masuk dalam diri seseorang. Kita akan melihat Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Ketika roh jahat keluar dari manusia, ia melewati tempat-tempat yang tidak berair untuk mencari tempat istirahat tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumahku, tempat aku keluar." Dan ketika tiba, ia mendapati rumah itu kosong, sudah tersapu dan teratur. Kemudian roh jahat itu pergi dan membawa bersamanya 7 roh lain yang lebih jahat darinya, dan mereka masuk serta tinggal di sana. Akhirnya keadaan orang itu menjadi jauh lebih buruk daripadanya sebelumnya. Demikian juga akan terjadi dengan generasi yang jahat ini. Orang Kristen yang mudah dikuasai dirasuk setan adalah orang-orang yang telah dibersihkan tetapi tidak menjaga hatinya dan tidak menghormati Tuhan meskipun masih melakukan praktek agama. Misalnya masih rajin ke gereja atau masih fanatik dengan agama Kristennya atau masih aktif melayani di gereja sekalipun. Nah, yang kedua, orang-orang yang mudah dikuasai itu adalah orang-orang yang melibatkan diri dengan okultisme. Itu membuka pintu lebar-lebar bagi kerajaan setan masuk dan menyerang. Terus yang ketiga adalah yang kembali ke muntahan atau kekubangan lama, yaitu hidup kembali kepada kenajisan, hidup di dalam tabiat dosa lagi. Dalam pelayanan saya berulang kali saya melayani pelepasan pada orang-orang yang sama. Jadi berkali-kali harus dilayani pelepasan. Saya melihat iblis benar-benar mempermainkan mereka. Kadang-kadang serangan itu juga disertai dengan sakit penyakit. Saya melatih mereka menjaga hati dan mendorong pikiran mereka supaya benar, lurus ya. Dan ini membuat saya terheran-heran karena apa? Mereka tidak menanggapi peringatan tersebut dengan serius. Ada yang tetap memelihara kepahitan dengan orang tuanya, ada yang tetap memelihara kehidupan yang tidak benar, suka berbohong dan sebagainya. Yang terjadi adalah mereka menggenapi Matius pasal 12 ayat 45 bahwa keadaan mereka itu menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Sehubungan dengan pintu masuk roh jahat, saya coba menarik kesimpulan dari pengakuan beberapa orang ex-dukun yang kemudian menjadi hamba Tuhan. Seorang bekas dukun yang telah bertobat dan menjadi pendeta, pernah saya dengar kesaksiannya karena berkhotbah di wilayah kita. Dan dalam pengakuannya dia sebelum bertobat itu mengaku bahwa dia sering menyantet orang-orang Kristen, bahkan pendeta-pendeta Kristen. Orang Kristen sebetulnya mempunyai pertahanan rohani yang tidak bisa ditembus oleh serangan sihir, itu pengakuannya. Tetapi begitu mereka membuka celah kepada dosa, maka pertahanan rohani itu rusak atau berlubang dan mereka mudah diserang. Disitulah kesempatan dukun sihir atau roh jahat melompat masuk ke dalam hati manusia. Tidak peduli apakah ia jemaat biasa atau seorang pendeta, begitu ada celah serangan roh jahat itu bisa masuk. Seorang hamba Tuhan dari Malaysia, Peter Tan dan Dr. Rebecca Brown dari USA atau mungkin dari Afrika pernah menuliskan perkara-perkara yang sama.
Mereka melihat penglihatan ketika seorang jadi sombong, keras kepala, tidak tunduk pada firman Tuhan, sakit hati, mabuk, nonton film porno. Itu segera ada celah rohani dalam perlindungan alami mereka, dan iblis melompat masuk ke dalam hati manusia dan orang itu kembali dikuasai oleh si jahat. Terlepas kesaksian mereka benar atau tidak, saya perlu garis bawahi bahwa orang-orang ini tidak saling kenal loh. Mereka tidak saling terhubung satu dengan lainnya. Jadi mustahil mereka punya cerita yang sama atau kompromi. Orang-orang yang saya layani pelepasan, mereka juga punya pengalaman yang sama. Dan saudara-saudara yang pernah saya layani itu adalah orang-orang yang punya latar belakang yang tidak kudus, termasuk kenakalan remaja atau yang hidupnya dalam kepahitan, seperti ayahnya pejudi berat sehingga keluarganya jatuh miskin, atau ayahnya yang selingkuh atau ibunya yang selingkuh dan mereka memendam kepahitan. Saya katakan tidak ada orang yang bisa kebal terhadap roh jahat jika ia membuka celah. Itulah sebabnya saya setiap hari itu mengoreksi diri. Ada banyak hal dalam hidup saya yang berpotensi menjadi celah, maka saya harus terus mengoreksi diri dan membereskannya di hadapan Tuhan. Demikian juga saya pesan kepada Bapak Ibu Saudara, sekalipun pernah saya layani pelepasan, itu bukan berarti terus kemudian semuanya sudah beres dan tidak ada resiko lagi. Justru ketika seseorang itu dilayani pelepasan dan dia kembali ke kubangan yang lama, maka ia membuka peluang bagi roh-roh yang lebih jahat lagi untuk mengendalikan hidupnya. Nah, saya mau mengajari Anda sekarang ini adalah bagaimana menutup pintu masuk, yaitu menutup semua peluang penyusupan roh jahat. Saudara, kita bisa mengerti mengapa Efesus 6 ayat 12 itu berbicara tentang struktur organisasi kekuatan gelap. Karena roh jahat itu memang mempunyai tingkatan kekuasaannya sendiri-sendiri. Dan kita juga mengerti mengapa Matius 12 ayat 43-45 tadi itu berbicara tentang roh-roh jahat yang berusaha untuk masuk ke dalam pribadi manusia. Kita juga bisa mengerti tentang bagaimana kita bisa mengalahkan roh jahat di dalam Matius pasal 12 ayat 29 tentang mengikat orang-orang kuat. Tetapi tanpa mengerti pintu masuk apa yang dipakai oleh si jahat menyusup dalam diri kita, maka perjuangan kita itu bisa sia-sia. Pertahanan rohani yang sekuat apapun dapat bobol karena kelengahan. Dan saya telah membuktikannya. Ya, beberapa pintu masuk bagi roh jahat saya bagi dua kelompok besar, yaitu yang A adalah kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri. Yang pertama, misalnya orang tersebut itu terlibat dengan okultisme atau dengan kuasa-kuasa kegelapan. Keterlibatan langsung ini dengan dunia okultisme adalah jalan tol atau jalan bebas hambatan yang terbesar bagi roh jahat menyerbu. Termasuk di dalamnya adalah memelihara jimat, menghafal mantra, belajar kesaktian, mempelajari ilmu bela diri. Saya pernah bercerita kepada saudara, saya pernah melayani seorang pemuda yang beberapa puluh tahun waktu masih remaja itu belajar ilmu bela diri, dan saya katakan sebaiknya jangan, tetapi dia tetap terus belajar dan akhirnya dia punya masalah. Dia selalu diganggu dan selalu kerasukan di rumahnya. Terus yang kedua, keturunan dari orang-orang yang terlibat dengan okultisme menurun kepada anak-anak mereka. Dari sederetan orang yang pernah saya layani dan dari kesaksian beberapa orang, maka potensi mendapatkan jamahan setan pada anak-anak keturunan yang berikutnya sampai keturunan ketiga dan keempat, kata firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 5, ini sangat besar. Pelayanan pemutusan kutuk ikatan dalam pengalaman pelayanan saya itu bukan obat dewa yang dapat menjaga secara permanen, tetapi orang harus tetap bertumbuh dalam pengenalan akan Allah supaya ia bisa bertahan. Menurut saya beberapa kemampuan supranatural seperti karunia-karunia roh sebetulnya bukan selalu berasal dari Tuhan. Bahkan ada yang berasal dari jalur kutuk. Yang ketiga, perbuatan dosa karena pelanggaran hukum Allah seperti perzinahan, kemabukan, kekejaman, ketidakjujuran, dan sebagainya. Terus yang keempat, hati yang tidak kudus karena terbuka kepada kepahitan, dendam, kebencian, kelicikan, kesombongan, dan lain-lainnya. Untuk yang keempat ini, saya telah menemukan bukti yang kuat bagaimana roh jahat masuk dan dapat mengendalikan seseorang dan orang tersebut hidup seperti di dalam pengaruh gendam. Tahu gendam ya, hipnotis. Jadi orang yang digendam ini
itu seperti tidak sadar. Walaupun dia melek, walaupun dia sadar secara fisik, tetapi otaknya tidak sadar. Terus yang B itu pengaruh eksternal seperti pergaulan yang keliru, belajar pada guru yang memiliki ajaran yang keliru, dan transfer spirit karena memelihara kebiasaan yang keliru seperti tontonan porno, tontonan kekerasan, mendengar musik yang memiliki jejak okultisme seperti musik-musik metal, ya ada syair-syair yang berisikan kekerasan, pergaulan bebas, narkoba. Ketika Anda berbicara dengan seseorang dan Anda menyerap nasihat atau filosofi seseorang tersebut, ya atau gaya hidup, kebiasaannya yang keliru, Anda berarti sudah memulai mengizinkan roh jahat mempengaruhi Anda. Ada dua jenis kerasukan, yaitu yang saya sebut posesif, terus yang kedua obsesif. Demonic possession, Anda bisa melihat berbagai manifestasi posesi seperti berikut ini yang saya tayangkan. Perhatikan berbagai manifestasi, ya. Nalar orang ini sudah tidak jalan. Ia berlaku seperti binatang buas. Kadang-kadang meliuk-liuk seperti ular, ya melata gitu. Atau ia berubah menjadi kuat dan perlu banyak pria dewasa untuk memegangnya karena dia bisa memiliki kekuatan berlipat ganda. Ya, ini contoh-contoh demonic possession. Ya, orang diambil atau direbut sepenuhnya kesadarannya dan roh jahat menguasai seluruh fisiknya. Terus yang kedua tadi demonic obsession. Anda tidak akan pernah menyangka bahwa orang yang Anda hadapi adalah pribadi yang dikendalikan roh jahat secara akal budi, perasaan, dan kehendaknya. Bahkan bisa jadi Anda sendiri ternyata di dalam kendali roh jahat. Saya kasih contoh di dalam Yohanes pasal 13. Yudas ketika berkumpul bersama dengan 11 murid yang lainnya, teman-temannya, itu 11 murid lainnya tidak menyadari bahwa Yudas sudah kerasukan. Karena dia berpenampilan yang wajar. Ciri-ciri penguasaan secara obsesif, satu, ia akan sulit berkonsentrasi kepada firman Tuhan. Yang kedua, saya pernah melayani secara fitcom ya, saya perhatikan mata orang tersebut tidak fokus kepada saya, kepada apa yang saya katakan. Dia matanya itu mutar-muter, keliling seakan-akan ada lebah yang terbang muter-muter di sekeliling dia dan dia ketakutan disentuh gitu ya misalnya. Ada juga yang tertidur ketika mendengar firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu seperti obat tidur yang paling mujarab. Di luar atau di rumah dia mungkin tidak bisa tidur, tapi begitu dengar firman Tuhan dia bisa ngantuk dan ketiduran. Ciri-ciri yang keempat adalah tidak bisa mengerti firman Tuhan atau tidak bisa menangkap firman Tuhan. Mari kita lihat suatu contoh di Yohanes pasal 13 tentang apa yang terjadi pada Yudas Iskariot. Di ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Lama saya mempelajari orang-orang yang jadi korban perampokan dengan ilmu gendam atau hipnotis. Mereka melakukan segala perbuatan yang disuruh penggendam tadi. Orang-orang tersebut itu sadar, tetapi tidak bisa mengendalikan pikirannya sendiri. Jadi ketika orang itu disuruh menyerahkan emasnya, disuruh menyerahkan uangnya, itu mau saja, nurut aja. Tapi begitu si penggendam itu pergi jauh, orang itu baru sadar, loh aku kok bodoh banget menyerahkan hartaku kepadanya. Demikian juga orang-orang yang terlibat dengan hubungan seks yang tidak wajar, atau orang-orang yang melakukan penipuan, bahkan pembunuhan saat emosi meledak. Mereka melakukan dengan sadar tapi tidak sadar. Ya. Bisikan setan yang tidak segera dibereskan itu akan berkembang menjadi satu penguasaan penuh. Kita kembali ke Yohanes pasal 13 ya, ayat 21 sampai 24. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lainnya. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudnya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Nah, kita bisa lihat siapa itu di dalam ayat 25 sampai 27. Murid yang duduk di dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan siapakah itu?
Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Menurut saya di zaman ini seperti di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 8, terlalu banyak orang Kristen yang telah dirasuk oleh roh jahat seperti Yudas Iskariot tanpa mereka sadari. Dalam Matius pasal 19 ada sebuah contoh. Kita membaca kisah tentang anak muda yang kaya raya, dan ketika Tuhan menawarkan untuk mengikutinya dengan syarat mau melepaskan hartanya, namun orang muda itu mundur karena dia nggak bisa lepas dengan kekayaannya. Dan Tuhan berkata orang kaya tersebut susah masuk di dalam kerajaan surga. Kalimat orang kaya susah masuk di dalam kerajaan surga lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum, itu bukan berarti orang tidak boleh kaya. Tetapi cinta pada hartalah yang menghalangi hatinya untuk mencintai Tuhan, dan itu menghambat dia untuk bisa masuk di dalam kerajaan surga. Orang miskin yang berambisi jadi kaya pun, orang miskin yang hatinya tidak diarahkan kepada Tuhan pun, itu punya nasib yang sama. Jadi jangan Anda bersorak dulu ketika Anda nggak punya apa-apa, ketika Anda miskin harta di dunia ini. Ya. Nah, bagaimana mendeteksi diri kesurupan atau tidak? Saya terus terang pesimis untuk menyampaikan hal ini jika Anda memang dalam ikatan roh jahat. Saya cuma berharap ada orang yang terikat seperti Yudas Iskariot yang mendengarkan pesan ini lantas diterangi akal budinya oleh Roh Kudus, lalu terbuka hatinya. Saya berikan beberapa contoh ekstrim ya. Jika ada kelicikan dalam pikiran Anda, ada keserakahan yang membuat Anda tegel menindas, memanfaatkan orang lain, bahkan menipu orang lain dan membiarkan orang lain mengalami kesusahan, nah ini salah satu sinyalir yang pertama. Jika ada kebiasaan yang buruk dan sifat buruk dan Anda sepertinya sangat menikmati, misalnya kebiasaan berbohong, kebiasaan menipu, kebiasaan mencuri, dan lain-lainnya. Jika Anda suka sekali berkelahi, suka bertengkar mulut, emosi mudah meledak, suka bergosip, mulutnya ngember, memfitnah, dan Anda selalu jadi biang kerok masalah. Nah, Anda mesti waspada. Bila Anda tidak tertarik sedikit pun tentang hal-hal rohani, walau tetap beragama Kristen atau tetap ke gereja secara rutin, tetapi sejujurnya hati Anda itu hampa. Anda nggak terlalu tertarik perkara-perkara Tuhan. Anda tidak tertarik apakah Tuhan disenangkan apa tidak. Dan Anda sulit mengerti firman Tuhan. Atau yang tadi saya katakan, Anda mudah mengantuk saat mendengar firman Tuhan. Itu semua dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, ya, orang-orang banyak mengalaminya. Bisa jadi 75% sampai 90% perasaan, pikiran, dan kehendaknya itu dalam penguasaan roh jahat. Sejujurnya tidak ada cara akademis atau cara biologis yang dapat menolong orang dalam ikatan iblis, kecuali dengan doa, puasa, dan firman Tuhan. Itulah sebabnya saya mencari orang-orang yang mau dengan tulus menjadi pendoa, seperti panggilan Tuhan di dalam Yeskiel pasal 22 ayat 30, dan saya tekun membuat video klip ini supaya saudara di rumah masing-masing walaupun kita nggak bisa ibadah tatap muka, saudara masih bisa mendengarkan firman Tuhan dengan harapan firman Tuhan yang saya bagikan ini membuka hati saudara. Nah, sekarang adalah bagaimana menutup pintu masuk. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan rohani, jika pintu masuk tersebut tidak tertutup, maka hidup kita hanya akan menjadi seperti kapal selam, timbul, tenggelam, timbul, tenggelam. Kita tak akan pernah naik sampai kepada gunung kudusnya Tuhan, yaitu kesempurnaan rohani. Nah, langkah yang pertama yang saudara harus ambil, saya akan bacakan dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu oleh kemurahan Allah, aku mendorong kamu saudara-saudara supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Teks aslinya menggunakan logiken atau logikos, artinya bisa juga masuk akal atau rohani, divinely reasonable. Ayat yang kedua, janganlah menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, dari dua ayat ini kita bisa mengambil intinya, yaitu satu, persembahkanlah tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, sebagai ibadahmu yang sejati. Yang kedua, berubahlah pola berpikirmu atau mindsetmu. Orang yang lahir baru, yang dilahirkan dari pertobatan sungguh-sungguh dan dipimpin oleh Roh, akan menyadari bahwa ia tidak punya hak untuk mengatur hidup seenaknya sendiri. Ia akan menyadari bahwa seluruh hidupnya adalah untuk ibadah, untuk menyembah Allah yang Maha Tinggi. Kesadaran ini akan mendorong perubahan mindset. Perubahan mindset akan mendorong kita itu mengubah kebiasaan, karakter, dan kesukaan sehari-hari. Jika pola berpikir Anda berubah, maka Anda tanpa dikhotbahi panjang lebar, Anda tuh pasti akan dengan sukarela tuh berubah. Misalnya, Anda akan berhenti merokok, Anda akan berhenti minum minuman keras, Anda akan berhenti berjudi, yang lainnya. Dengan sendirinya Anda akan dapat mengendalikan lidah Anda dan berhenti berbohong. Lidah Anda tidak lagi dipakai untuk menjadi tukang tipu, tukang gosip, dan lain-lain. Anda yang suka berbuat kasar kepada istri dan anak-anak, dengan sendirinya akan berhenti. Saya punya teman yang super kasar dengan istri dan anak-anaknya, tetapi dapat berubah 100% atau 180 derajat setelah dijamah oleh Roh Kudus menjadi seorang suami yang lembut. Orang yang berubah mindset akan melihat bahwa dunia sihir, dunia okultisme, ilmu bela diri yang sehebat kayak apapun, dan tindakan-tindakan kekerasan apapun itu tidak lagi menarik, tidak lagi berguna untuk dirinya sendiri. Dengan perubahan mindset, Anda akan bisa menerapkan kontrol diri yang lebih kuat terhadap selera jiwa Anda. Anda bisa menghindari tayangan-tayangan yang tidak kudus karena Anda merasa bahwa itu tidak perlu lagi, tidak menarik lagi. Sifat playboy, keliaran nafsu birahi dapat dikendalikan. Ada 1001 macam kesempatan kita untuk berlaku curang, untuk mencuri, untuk korupsi, mengkorupsi uang perusahaan atau negara, atau menggelapkan pajak, atau menipu rekan bisnis. Tetapi Anda tidak akan melakukannya dan tidak akan menyentuh kesempatan tersebut. Anda lebih suka dengan gaji kecil, bekerja dengan keras, tetapi didapat dengan halal. Anda memiliki kecantikan dan kemolekan, yang pria memiliki kegantengan dan pesona untuk menarik lawan jenis, tetapi Anda tidak tertarik lagi untuk tebar pesona lagi. Anda akan bisa menguasainya supaya tidak sekedar mengumbar syahwat. Kalau kita lihat bintang-bintang film suka pakai bikini ya, yang seksi seperti itu, kalau orang-orang ini bertobat, dia nggak akan mau melakukan seperti itu. Ya apa gunanya menunjukkan tubuhnya hanya untuk sekedar orang tertarik kepada dia. Bisnis orang yang menyerahkan hidupnya untuk ibadah yang sejati hanyalah bagaimana menyenangkan hati Bapa. Terus yang kedua, bagaimana mengajak orang lain berjalan di jalan yang benar. Yang ketiga, segala sumber daya yang akan diarahkan untuk kepentingan Tuhan. Maka kepelitan, ketidakpedulian, mementingkan diri sendiri, ya bukan lagi di dalam kamus hidupnya. Yang kedua, langkah kedua, Anda harus rela dididik dengan keras oleh Tuhan. Saya katakan rendahkan hatimu di bawah tangan Tuhan. Jika ada sesuatu pukulan yang keras seperti yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 6 yang sering saya bagikan kepada saudara bahwa Allah itu menyesah memukul orang yang dikasihnya yang mau dianggap sebagai anak-anaknya. Maka jangan memberontak, jangan mengeluh, serahkan hidupmu. Mungkin hari ini engkau kehilangan hartamu. Saya ada seorang yang saya layani secara jarak jauh yang habis-habisan hartanya. Saya katakan setelah badai berlalu, jangan lupakan didikan Tuhan. Saya katakan kepada salah seorang anak rohani saya, ketika menghadapi persoalan rumah tangga, saya katakan itulah ladang latihanmu untuk menghasilkan buah-buah roh. Langkah yang ketiga adalah menghasilkan buah-buah pertobatan. Di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-8, karena itu hasilkanlah buah-buah yang sebanding dengan pertobatan. Buah-buah pertobatan adalah buah-buah roh. Dengan menghasilkan buah-buah roh, maka orang luar akan mengenal asal-usul kita. Di dalam Matius 7 ayat 18-20, Tuhan katakan, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Dan pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Jadi, dari buah-buahnya kamu akan mengenali mereka. Jadi kalau engkau menghasilkan buah-buah roh, engkau akan dilihat oleh orang siapa Tuhanmu. Ya. Saya telah memberikan teladan kepada Anda, saya mengajari Anda bagaimana memprioritaskan Tuhan melebihi segala sesuatunya. Dengan tidak mau mengikatkan diri atau tergantung kepada kesenangan dunia, saya belajar menyalipkan keinginan daging, melepaskan hak sampai kami tak punya daya untuk kembali ke kehidupan lama, ke kubangan yang lama. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingatkan sekali lagi, hidup kita ini itu tidak lama.
Maka gunakan waktu yang ada ini untuk mengalami pertumbuhan rohani, menjadi dewasa rohani. Anda rajin ke gereja, tetap beragama Kristen, bahkan Anda pandai mengirim kata-kata mutiara untuk menasihatin orang, ya, Anda adalah orang yang baik. Saudara-saudara, itu belum cukup jika Anda belum sampai kepada sasaran Allah. Jika Anda bertemu dan mendengarkan orang yang salah, atau jika Anda mengikuti nasihat atau contoh hidup suami atau istri atau orang tua yang memberi nasihat dan contoh hidup yang keliru, Anda akan masuk pada masalah yang besar dan Anda akan berhadapan dengan tahta pengadilan yang akbar nanti. Lutut Anda pasti akan bergetar ketakutan. Tetapi jika Anda menutup pintu roh jahat, Anda membuka pintu hati Anda, mendengarkan suara Roh Kudus, maka Anda akan melihat terang kemuliaan Tuhan itu di depan Anda. Ya. Dan langkah itu akan menyelamatkan nyawamu. Bapak Ibu, dalam setiap khotbah saya suka menceritakan pengalaman saya maupun orang lain. Kenapa? Karena semuanya itu fakta dan Anda bisa belajar supaya sesuatu yang salah tidak perlu Anda ulangi lagi, ya, tidak perlu Anda mengulangi kesalahan orang lain atau kesalahan saya, dan sesuatu yang baik dapat membangun diri Anda dan Anda dapat menirunya supaya Anda masuk di dalam kemuliaan. Sekarang saya mau tekankan kepada saudara sungguh-sungguh cara menutup pintu hati dari pengaruh roh jahat. Anda harus terus belajar peka kepada kehendak Allah. Ya, sekarang kita akan belajar bagaimana mengerti kehendak Allah. Mengerti kehendak Allah itu nggak perlu hebat-hebat bentuknya kok. Anda nggak perlu jadi seorang misionari yang pergi ke luar negeri atau ke pedalaman Kalimantan atau Papua. Tuhan itu berperkara dengan Anda dengan perkara-perkara yang sederhana, yang nggak sulit-sulit kok. Hal yang sepele, yang sehari-hari bisa kita lihat, bisa kita rasakan itu menjadi catatan tersendiri. Misalnya, jika gembala Anda memotivasi Anda untuk membimbing orang lain, Anda mau berangkat nggak sih atau tidak? Jika koordinator doa atau gembala Anda mendorong Anda memberi waktu untuk menara doa atau membangun mesbah doa di dalam keluarga, Anda mau apa enggak? Ya, Anda mau lakukan atau tidak? Atau Anda lakukan dengan semangat atau ogah-ogahan? Nah, itu pertanyaannya. Jika Anda mendengar seorang perlu dibesuk atau mengalami kesusahan, perlu dihiburkan, ya, terus kemudian Anda mendapat informasi ini dari teman atau anggota gereja, Anda mau berangkat apa enggak? Sekalipun koordinator pelayanan atau gembala Anda tidak meminta Anda berangkat, tetapi hati Anda seperti ada dorongan untuk pergi. Nah, ini ujiannya untuk saudara belajar mengenal kehendak Allah. Jika melihat rumah ibadah lantainya kotor dan Anda punya waktu luang, lalu ada satu bisikan hati di hati Anda untuk bantu menyapu, membersihkan, apakah Anda merasa gengsi atau merasa itu bukan tanggung jawab Anda? Anda merasa bahwa Anda hanya sekedar jemaat seperti tamu saja? Terus kemudian jika ada orang yang bersalah kepada Anda, ada suara di hati, ampuni, ampuni, tetapi Anda perang batin untuk mau terus membencinya atau mengampuninya. Membencinya karena yang bersangkutan selalu merugikan dan menyakiti hati Anda. Nah, Anda mau mengampuni atau terus membencinya? Anda mendengar suatu kabar aib pada seseorang, entah benar entah salah, entah itu nyata atau sekedar hoax. Tetapi itu menjadi komoditi gosip yang mengasihkan. Nah, Anda mau tutup mulut atau Anda bocor mulut terus Anda ngomong kemana-mana. Nah, masih banyak contoh sederhana dengan apa yang dimaksud dengan melakukan kehendak Bapa. Semakin saudara tekun belajar mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus, saudara akan dituntun terus untuk mengerti kehendak Bapa dan akhirnya saudara akan sempurna. Setiap firman yang saudara baca, saudara dengar, itu nanti akan berkembang dengan sendirinya dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.